Selamat malam kepada Bapak Agung, Ibu Widya, dan juga kakak asisten Kak Firlana. Perkenalkan, saya Kevin Diko Ramadhani, NIM 150-17121. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS Take Home pengembangan sumber daya air. Nah, yang pertama, saya ingin mengajak kepada rekan-rekan sekalian dan juga orang-orang yang mungkin akan melihat video ini untuk supaya kita tuh menjaga kelestarian sumber daya air. Nah, permasalahan sumber daya air yang common, yang biasanya ada di kehidupan sehari-hari itu banjir ya. Nah, banjir ini tuh disebabkan oleh kebanyakan tuh perilaku koruptif manusia. Salah satunya adalah saluran drainase yang kotor, seperti contohnya di gambar yang sebelah kiri. Dan juga yang kedua, bisa juga hutan yang ada di daerah hulu itu ditebang habis, sehingga daerah resapan airnya tuh berkurang. Nah, saya di sini ingin mengajak supaya kita itu lebih aware terhadap lingkungan kita. Mulailah kita itu untuk menjaga kebersihan dan kelestarian sumber daya air yang ada di lingkungan sekitar kita. Dengan yang pertama itu contohnya yang kecil aja yang mungkin masyarakat umum dapat lakukan ya. Itu dengan tidak membuang sampah ke saluran drainase, karena seperti yang saya tahu ya, menurut pandangan subjektif saya, masyarakat tuh untuk saat ini masih cenderung sering sekali menganggap bahwa saluran drainase itu merupakan tempat sampah alternatif. Nah, padahal itu merupakan hal yang salah ya. Saluran drainase itu dibangun untuk mengalirkan air ke sungai atau laut. Jadi air-air yang ada di jalan itu atau misalnya air hujan tuh yang ada di sekitar rumah kita itu dialirkan oleh saluran drainase itu menuju ke laut ataupun sungai pada akhirnya. Dan kalau misalkan ada sampah yang tertinggal di situ, itu pun akan menghambat saluran drainase tersebut, karena secara kasat mata juga kan saluran drainase itu kan didesain dengan kapasitas tertentu. Dan kapasitas tertentu itu yang dimaksud oleh perencana adalah biasanya itu terisi oleh air. Nah, apabila kita membuang sampah dengan jumlah yang masif, maka bisa dapat kita bayangkan secara logika bahwa kapasitasnya akan berkurang, karena kapasitas yang direncanakan pada awalnya itu full untuk air, itu akan dipakai ruangannya untuk sampah. Nah, itulah yang menyebabkan kebanyakan permasalahan banjir yang ada di Indonesia. Yang kedua, untuk masyarakat yang mungkin berprofesi yang berhubungan dengan pembukaan lahan ataupun ya yang berhubungan dengan pemanfaatan hutan yang ada di sekitar kita lah. Saya ingin mengajak supaya bisa lebih bijak lagi, tidak menebang pohon sembarangan. Jika misalkan membutuhkan pekerjaannya itu untuk menebang pohon, maka jangan lupa untuk dilakukan reboisasi. Dan juga ada juga daerah-daerah yang mungkin tidak dapat ditebang pohonnya. Seperti misalnya di Bogor ya, itu kan daerah hulu. Nah, kalau misalnya daerah hulunya gundul, bisa dibayangkan yang ada di hilir seperti Jakarta ataupun Depok itu bagaimana nasibnya. Oleh karena itu menurut saya salah satu faktor yang berkontribusi untuk banjir Jakarta yang hampir setiap tahun terjadi itu ya penggundulan hutan yang ada di hulu juga sih. Nah, selanjutnya permasalahan air lagi. Moto yang saya punya untuk pengembangan sumber daya air itu jagalah kelestarian sumber daya air yang ada, jagalah kualitas dan kuantitasnya sehingga generasi berikutnya yaitu anak dan cucu kita dapat menikmati seperti air yang kita nikmati saat ini. Permasalahan berikutnya di kota besar ya, salah satunya saya ambil contoh di Jakarta. Ketinggian permukaan kota Jakarta itu setiap tahunnya tuh turun. Nah, salah satu permasalahannya adalah masifnya pemanfaatan air tanah dengan cara penyedotan air tanah dari dalam tanah. Nah, itu selain dapat menurunkan permukaan tanah, dan itu juga berbahaya ya, karena pada akhirnya juga oleh karena itu banyak juga kan kampanye yang menyebutkan bahwa Jakarta tuh akan tenggelam pada tahun 2045 atau 2050. Nah, untuk menghindari hal itu terjadi,
dalam perkembangan sumber daya air tuh juga ada salah satu teknologi yang disebut rainwater harvesting atau pemanenan air hujan, yaitu merupakan kegiatan untuk menampung air hujan secara lokal dan menyimpannya untuk penggunaan berbagai teknologi lain, kebutuhan di mana mendatang dan memenuhi kebutuhan manusia. Nah, pada prinsipnya rainwater harvesting ini adalah kita menampung air hujan yang ada di atap rumah kita, lalu mengalirkannya dari atap itu ke suatu tempat tampungan, suatu storage lah istilahnya, tampungan ya, yang ada mungkin diletakkan di bawah tanah dekat rumah kita ataupun bisa juga di atas tanah, kayak semacam tangki gitu. Nah, air yang dari situ itu nanti akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari kita yang berhubungan dengan air. Nah, ini tuh selain opsi yang sangat ramah lingkungan, ini juga bisa merupakan salah satu opsi yang ekonomis ya. Karena kan kalau misalnya kita berlangganan PDAM, itu juga ada biaya-biaya yang harus diinstalasikan setiap bulannya. Nah, kalau misalnya dengan perencanaan rainwater harvesting ini, kita tuh mungkin biaya yang dikeluarkan tuh cuma investasi awal, misalnya kayak kita tuh membeli pipa ataupun membeli tangkinya. Nah, tapi dalam keberjalanannya itu mungkin kita cuma perlu biaya untuk maintenance, yang itu menurut saya investasinya secara dilihat dari pandangan ekonomis jauh lebih murah daripada kita harus berlangganan ke PDAM setiap bulan, kita bayar air setiap bulan, dan itu juga merupakan salah satu teknologi yang ramah lingkungan. Nah, untuk perencanaan career planning saya di bidang sumber daya air, saya ingin menjadi analis dan perencana untuk pembuatan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan infrastruktur ataupun sumber daya air yang ada di Indonesia. Yang biasanya tuh analisnya itu bekerja di bidang Kementerian PUPR Republik Indonesia. Nah, selanjutnya tentang penggunaan sampah plastik. Sampah plastik sendiri ini tuh merupakan salah satu masalah lingkungan yang kalau bisa dipikir-pikir itu tidak selesai-selesai ya permasalahannya dari dulu sampai sekarang. Tetapi karena plastik ini tuh juga merupakan salah satu jenis benda atau barang yang sangat susah untuk diuraikan di dalam tanah. Butuh waktu puluhan hingga jutaan tahun untuk plastik itu benar-benar terurai. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya kita tiap hari menggunakan plastik ya, hari ini misal, berapa tahun lagi plastik itu akan terurai sepenuhnya gitu. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa di dunia ini populasinya diperkirakan sekitar 7 miliar, yang juga tiap hari itu kebanyakan menggunakan produk plastik, produk sekali pakai maksud saya. Nah, bisa dibayangkan bagaimana kerusakan lingkungan yang dapat terjadi akibat penggunaan sampah plastik yang masif ini. Secara selanjutnya, tapi saya mulai sadar di sekitar kehidupan masyarakat sehari-hari di sekitar saya, mungkin nggak di sekitar saya aja ya, mungkin kalau saya kita ambil secara contoh Indonesia, kebanyakan masyarakat sekarang itu sudah mulai aware tentang penggunaan plastik ya, penggunaan plastik yang sekali pakai itu sampah plastik. Sehingga sebagai contohnya, sekarang kan banyak tuh supermarket yang menerapkan kebijakan tidak menggunakan kantong plastik untuk membawa barang-barangnya, tetapi menerapkan kebijakan kantong belanja yang harus dibawa oleh pembeli itu sendiri. Nah, misalnya kalau misalnya pembeli ini tidak membawa kantong belanja, mereka itu menawarkan opsi untuk membeli kantong belanja produk mereka. Itu merupakan salah satu langkah yang positif untuk mengurangi dampak penggunaan sampah plastik ini, karena seperti yang kita tahu, sampah plastik yang dari kantong belanja itu hampir tidak dapat terhindarkan ya dari kehidupan sehari-hari, karena masyarakat kan juga punya kebutuhan primer ya. Salah satu contohnya kayak sandang, pangan, papan yang kita bisa beli, kita biasanya tuh mendapatkannya itu di supermarket gitu, ataupun pasar-pasar lokal terdekat. Nah, hampir tidak mungkin kita tuh tidak
biasanya ya, sebelum pada zaman-zaman sekarang itu penggunaan kantong plastik atau sampah kresek lah ya, itu sangat masif gitu. Tetapi sekarang tuh sudah banyak yang mulai aware kan, seperti yang saya paparkan tadi. Nah, tapi kalau saya boleh jujur, terkait tentang integritas penggunaan plastik ini, kalau bisa saya nilai dari angka skala 1 sampai 100, penggunaan saya tuh mungkin integritas saya tentang penggunaan plastik ini masih di angka 70 ya, 70 dari 100. Karena jujur saja saya tuh masih ya kadang-kadang itu membeli air mineral yang lewat botol atau botol plastik. Kalau misalnya dalam keadaan-keadaan tidak memungkinkan untuk membawa air sendiri dari rumah gitu. Tetapi saya sebisa mungkin selalu membawa air sendiri dari rumah, selain karena lebih hemat dan juga untuk mengurangi emisi plastik terhadap lingkungan. Nah, tetapi meskipun saya masih terkadang menggunakan sampah plastik, membuat sampah plastik dengan membeli produk botol aqua itu, tapi saya tidak pernah, sebagai salah satu orang yang mengerti tentang perencanaan sumber daya air, saya tidak pernah membuang sampah plastik itu ke saluran drainase seperti yang saya paparkan tadi di awal. Karena membuangan sampah plastik di tanah aja itu sudah berbahaya, apalagi di saluran drainase ya. Itu selain kalau misalnya menyumbat saluran drainasenya, kalau misalnya itu bakal terbawa ya sampai ke laut, itu juga akan berbahaya bagi biota-biota laut gitu. Selanjutnya, penggunaan plastik rata-rata saya sudah di angka 60%. Iya, untuk pengganti kantong plastik itu sudah di angka 60%. Itu sudah ya dibilang baik juga belum, tapi dibilang buruk juga tidak. Jadi kayak mediocre itu di tengah-tengah. Saya sadar kalau misalnya saya sering masih menggunakan produk plastik di kehidupan sehari-hari, yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu contohnya penggunaan botol plastik untuk air mineral. Selanjutnya, selain sampah plastik, pembukaan lahan atau penebangan pohon itu juga merupakan salah satu masalah lingkungan yang utama di kehidupan masyarakat kita. Dan salah satu produk dari penebangan pohon atau kayu itu adalah tisu. Nah, penggunaan tisu itu hampir tidak dapat dipisahkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Karena tisu itu sangat ya eratlah kaitannya untuk kehigienisan dari diri kita sendiri dan juga tempat-tempat yang kita kunjungi gitu. Nah, untuk penggunaan tisu, indeks penggunaan saya ada di angka 55%. Jujur saja saya masih sering menggunakan tisu sebelum apalagi di masa pandemi ya. Jadi saya mau pisahkan dulu. Jadi sebelum pandemi saya tuh jarang menggunakan tisu. Mungkin ya masih sering lah kalau misalnya keluar gitu. Tapi sebisa mungkin saya menggunakan sapu tangan ya. Tapi untuk misalnya saya makan di luar ya, untuk membersihkan meja yang pasti sebelumnya bekas orang lain kan. Itu saya dari dulu emang menggunakan tisu yang tersedia di restoran tersebut untuk membersihkan mejanya. Nah, tapi selama masa pandemi ini, seperti yang kita tahu kan, virus COVID-19 ini menular lewat droplet yang disebarkan dari air liur ataupun apa ini namanya, cairan hidung yang ada di manusia. Nah, itu bisa jadi kan orang-orang tuh kalau misalnya secara tidak sadar kan akan menyentuh bagian hidung atau mulut, itu juga tangannya kan bisa jadi kemana-mana ya. Nah, maka dari itu dalam masa pandemi COVID ini, saya tuh sering menggunakan tisu karena itu juga bagian dari pencegahan penularan virus COVID-19 ya. Karena selain cuci tangan, kan kita juga harus membersihkan tangan kita dengan tisu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita ada di tempat-tempat terpaksa untuk keluar, kan juga kita harus menggunakan disinfektan yang itu juga
kebanyakan meja-meja atau kursi-kursi selain setelah kita semprot disinfektan, kita bersihkan dengan tisu. Nah, kenapa kita tidak bisa menggunakan sapu tangan? Karena kalau misalnya sapu tangan tadi dipakai sekali, kita nggak bisa untuk memakai di tempat yang lainnya, karena kan semisal tempat yang kita jamah tadi itu mengandung droplet virus COVID. Nah, kalau misalnya kita pakai di situ, pakai disinfektan, kalau kita pakai lagi di tempat lain kan percuma ya. Karena itu bisa sama aja kayak memindahkan virus saja gitu. Jadi terpaksa menggunakan tisu gitu untuk saat ini. Nah, selanjutnya adalah integritas nih. Perencanaan planning yang paling sederhana dari integritas itu adalah tidak menyontek saat ujian sebagai mahasiswa ya. Maksudnya pelajar, tidak hanya mahasiswa, misalnya pelajar SMA, SMP, atau SD gitu. Tidak menyontek saat ujian. Kemudian jika kita kaitkan dengan kehidupan di bidang pengembangan sumber daya air secara sehari-hari, maka kita bisa menerapkan integritas ini dengan cara tidak membuang sampah di saluran drainase lokal ataupun juga di sungai, atau misalnya kalau kita berkunjung ke laut tidak membuang sampah sembarangan di laut atau tidak mengotori pantai gitu ya. Terus selain itu juga kita harus menjaga kelestarian sumber daya air dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak kelestarian sumber daya air, seperti jika misalnya kita mendapatkan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan pembukaan lahan ataupun pemanfaatan hutan lah ya, itu kita tidak menebang pohon yang ada di lahan miring dan juga hutan yang ada di hulu gitu, yang berpotensi untuk menjaga air supaya air hujan di hulu tadi tidak terbuang ke hilir sehingga akan menyebabkan permasalahan banjir yang ada di hilir gitu. Dan jika semisal satu saat diberi amanah menjadi salah satu stakeholder yang berhubungan dengan sumber daya air, maka saya tidak akan melakukan tindakan-tindakan korupsi yang ada di kehidupan sehari-hari atau pekerjaan saya. Nah, yang kedua, jika dinilai integritas saya saat ini, saya akan bernilai 95/100, karena secara jujur saja, saya terkadang masih, jika kepepet, kalau ada tugas gitu kan, kita wajar ya, kalau misalnya kita tanya ke teman, kalau misalnya kita tidak mengerti gitu. Tapi kadang-kadang saya juga kalau tanya teman kan, kadang-kadang mengertinya itu tidak langsung instan gitu. Jadi kayak saya tuh kebetulan biasanya mungkin saya tulis dulu jawabannya, sehingga nanti baru saya pelajari. Itu ada di beberapa kasus gitu, tapi kebanyakan saya sudah mengerjakan secara individu. Kalau misalnya emang tugas itu individu, kalau kelompok ya saya kerjakan dengan kelompok. Tapi kalau ujian, saya tidak menyontek ya. Lalu untuk kemungkinan melakukan tindakan korupsi di masa mendatang saat pekerjaan, saya yakin 100% saya tidak akan melakukan tindakan korupsi di pekerjaan yang akan mendatang. Karena menurut saya korupsi itu merupakan perilaku yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Selain itu juga kalau misalnya kita lihat dari sisi dunia, itu merupakan tindakan kriminal yang juga bisa mengakibatkan kita itu berakhir di penjara gitu. Kan itu juga rugi ya, kayak ngapain gitu kita mengambil keuntungan sesaat, tapi juga akhirnya kita menekam di penjara itu selama bertahun-tahun. Jadi kan kita kayak sama aja tidak menikmati hidup juga gitu. Selain itu, kalau misalnya dari secara mahasiswa atau pelajar itu, hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah perilaku koruptif, menurut saya itu dengan sesimpel tidak mengcopy jawaban teman ya secara langsung. Kalau misalnya tugas itu individu atau juga saat ujian tidak mencontek. Nah, selanjutnya adalah untuk praktik integritas diri. Nah, yang pertama tuh untuk melatih integritas diri itu dengan biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau saya sebagai mahasiswa ya pelajar tidak mencontek saat ujian, dan juga saya berusaha jujur dengan lingkungan atau circle kita, tidak melakukan kebohongan gitu. Nah, terus juga sebagai orang yang manusia kan juga makhluk sosial, jadi kita perlu bersosialisasi ya. Kita juga harus mensortir nih lingkungan kita agar kita tuh dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan vibes-nya tuh positif gitu.
Jangan sampai kita salah masuk circle dan itu akan menyerumuskan kita gitu. Karena seperti yang kita tahu sendiri, perilaku itu juga dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan itu bahkan faktor yang besar ya untuk mempengaruhi perilaku seseorang gitu. Nah, terus juga kita bisa dalam fokus dalam hal yang sedang kita kerjakan, dan juga kita harus menepati janji yang telah dibuat baik pada diri sendiri maupun orang lain. Nah, kan kita dalam kehidupan sehari biasanya kan sering banget nih buat janji-janji, baik ke teman atau diri sendiri gitu. Kita tuh harus menepati, karena janji itu merupakan kayak sesuatu yang harus kita lakukan nih. Nah, kalau misalnya kita ingin mempraktikkan integritas diri itu, salah satunya itu dengan cara menepati janji yang kita buat gitu. Nah, selanjutnya untuk doa atau harapan saya terhadap pengembangan sumber daya air, saya ingin supaya sumber daya air itu makin baik di kehidupan yang akan mendatang gitu. Untuk berdoa, ya Allah, semoga alam termasuk sumber daya air tetap terjaga kelestarian dan keberadaannya hingga akhir zaman. Dan juga sukseskanlah upaya-upaya dari kami untuk menjaga kelestarian alam termasuk air sebagai salah satu dari perbuatan mulia menjaga alam ciptaanmu. Serta jauhkanlah kami dari tindakan keji seperti korupsi dalam keberjalanan pengembangan sumber daya air ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.